Baru lihat ekspresi mukanya aja udah keren. Ades. Jadi orang yang kreatif, inovatif, menentukan sikap, jangan cuma ikut-ikutan. Semua mau maju, tapi sekalinya menanggung resiko ya dia aja. Bahkan hanya karena ODP saja kita sudah merasakan banyak hal. Podcast tanpa podium. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Irma dan juga rekan saya yang imut-imut. Amit-amit, jangan deh imut-imut, Patricia. Iyalah. Amit-amit, ya Patricia. Memang dia begitu orangnya sudah. Kami mau menyapa teman-teman semua yang pada malam hari ini. Iya dong. Akhirnya dapat juga ya panggilannya ya. Udahlah ya teman-teman lah ya. Mau bilang good people sudah ada. Iya, teman-teman. Mau bilang sahabat ini itu ada ya. Teman-teman yang baik hati yang pada malam hari ini kembali berkenan untuk mendengarkan podcast tanpa podium episode yang kedua. Semoga setelah mendengar yang pertama tidak mendengar dengan penuh penyesalan ya. Nanti kita perlu baca beberapa komen kali ya. Kita perlu kasih tahu beberapa komentar ya. Nanti kita akan sedikit bercerita tentang review yang kita dapat dari teman-teman semua yang mendengarkan. Tapi yang saat ini di episode kedua ini kami akan membahas normal baru atau new normal dari kacamata kami sebagai pendeta, bukan begitu, Patricia? Bukan, iya. Jokes lama lagi. Kacamata pendeta plus kacamatanya Irma dan Patricia ya. Maksudnya, yes. Jadi ini kita perlu disclaimer dulu sih bahwa bukan berarti kita mewakili merepresentasi semua pendeta, tapi kita bicara soal inilah yang kami sedang resahkan, pikirkan dan lain sebagainya terkait dengan yang didengung-dengungkan sekarang ini new normal itu. Gitu. Ya, betul. Sekarang udah diulang-ulang terus itu ya. Benar. New normal itu ya. Benar. Lagi sudah masuk bulan. Iya, sudah mulai banyak yang nggak sabar pengen, ya sebelum new normal juga banyak yang ternyata keluar-keluar juga ya. Cuman aku pengen ini, pengen baca satu puisi yang kalau aku nggak baca kayaknya aku makin resah ini. Boleh aku tuh paling senang kalau kamu udah baca puisi itu aku paling senang. Oh. Ada iringannya nggak? Ada iringannya nggak ini? Tolong Jojo ya. Musik ya, tolong Jojo, tolong Jojo ya biar agak menjiwai gitu ya. Kayaknya nih puisinya kayaknya keren sekali nih kayaknya. Baru lihat ekspresi mukanya aja udah keren. Ades. Puisinya sih dibuat oleh seorang penulis ternama ya, Aan Mansur. Kalau yang nggak tahu, dia salah satu penulis puisi-puisi yang ada di AADC 2 ya. Oh, ya, baru tahu. Ketahuan. Kawan banget gak gaul sama puisi. Kau yang apa lu? Kok kenapa tiba-tiba aku lupa ya? Pokoknya yang lama dikenang, dikening. Itu dua tuh kalau kau yang panas dikening. Asik sih. Ngetes. Kau yang dingin dikenang. Aduh, aku kalau itu. Oh, itu dia ya? Itu dia ya? Itu dia. Oh my god. Itu dia. Nah, aku pengen baca satu puisi terkait dengan Kepalaku Kantor Paling Sibuk di Dunia, karya Aan Mansur. Itu judulnya ya? Itu judulnya. Boleh ya? Kepalaku Kantor Paling Sibuk di Dunia. Oke. Musik. Tolong dengarkan dengan seksama ya. Jo, tolong ya Jo ya, musik Jo. Kepalaku Kantor Paling Sibuk di Dunia. Engkau tahu? Kepalaku kantor paling sibuk di dunia. Anehnya, hanya seorang bekerja tiada lelah di sana. Tidak mengenal hari Minggu atau hari libur nasional. Tidak pula mengenal siang dan malam, tidak mengenal apa-apa. Kecuali bekerja, dan bekerja. Kadang-kadang ingin sekali suatu pagi melihatnya datang menyodorkan sehelai map,
berisi surat permohonan cuti. Ingin pergi ke satu tempat yang jauh, mengasingkan diri beberapa hari di awal Desember yang lembab, sembari merayakan hari ulang tahun sendiri. Lalu di depan pintu kantor terpasang sebuah tanda berwarna merah. Tutup. Tetapi ia betul-betul seorang pekerja keras. Setiap saat ia berada di kantor, mungkin hendak menyelesaikan seluruh persoalan waktu yang tidak pernah mampu selesai itu. Tentang masa lampau yang tersisa di masa sekarang. Tentang keinginan berhenti atau tidak berhenti. Juga tentang perihal lain yang sepele namun sungguh rumit buat dijelaskan. Ya, percayalah, kepalaku kantor paling sibuk di dunia. Anehnya, hanya seorang bekerja tiada lelah di sana. Engkau saja. Ya, kira-kira begitu puisinya. Tau nggak? Aku tuh dengerin puisi itu bicara tentang kepalaku adalah kantor paling sibuk di dunia. Itu kok cocok dengan backgroundnya ya, kayaknya backgroundnya sibuk banget itu background di belakang juga itu. Itu kamarnya siapa Kak? Kamarnya Edris sebetulnya. Kamarnya sesuai dengan isi kepalanya Kak. Teng 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 teng. Bagaimana ya iramanya Doraemon? Tolong Jo ya musiknya lagi ya. Kamar Nobita. Dia sih kepala Nobita. Jadi lucu ya, unik ya. Pas juga ya. Dengan tadi puisinya ya. Kalau ini kan backgroundnya kan kamarnya yang berantakan. Ini ternyata puisinya bicara bahwa di dalam kepala seseorang itu ada banyak pekerjaan yang dikerjakan gitu ya. Dari otaknya aja dulu, dari kepalanya aja dulu. Belum sampai dia sampai ke hal-hal motorik lainnya, tangan, kaki dan lain sebagainya. Itu unik banget, keren banget itu puisinya. Terus itu bagaimana bisa nemu itu puisi? Kenapa tiba-tiba terilhami dengan puisi itu? Apakah memang kepalamu sekarang sudah sepelik itu? Pengen cuti ke kepalamu? Coba bagaimana? Jo, coba musiknya agak sentuh sedikit bagian ini ya, Dok. Jo. Begini, si Irma. Kayaknya nggak seru banget ya kalau, tapi boleh Jo ya. Sebenarnya Usi, aku tuh kenapa sampai puisi ini yang terngiang-ngiang? Memang aku pernah baca ini puisi lama yang kemudian dalam Instagram narasi ya, yang punya narasi TV ya, Natswa Shihab itu dia kumpulkan beberapa artis-artis untuk memberikan refleksi. Lalu Anji kalau nggak salah yang Dunia Manji ya, dia baca puisi karya Arman Mansur. Lalu aku pikir pas banget, aku itu tipe overthinking banget tuh sih, yang memang entah ya berasa. Bener, harusnya aku tuh kadang-kadang iri loh Usi sama orang kayak Usi. Ada juga Kak Desi yang bisa positif banget gitu ya, yang ya udah sih nggak usah dipikirin, tenang aja, cuek aja. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku yakin sebenarnya hampir sebagian besar orang yang bekerja pakai kepala, orang kan dulu bicara bekerja keras, sekarang bekerja cerdas, sekarang entah bekerja apa lagi, bekerja dalam kepasrahan kali ya, bekerja tanpa cuti gitu ya. Ini pikiran tuh muter terus. Semua hal yang meresahkan, apalagi di masa pandemi ini ya, semua hal yang meresahkan itu menyiksa. Dan di kepala ini semua jadi sibuk. Jadi satu hal sepele aja itu bisa usik. Kenapa ya bisa begini? Udah positif aja. Sensitif gitu ya? Sensitif. Banget. Dan semua karena sudah over. Bener. Semua jadi dipikirkan. Termasuk aku yakin Usi, semua kita lagi overthinking nih. Masalah new normal ke apa dia punya nama ini. Iya kan? Usi gimana tuh? Kalau
kalau bicara overthinking, kita memang dalam kondisi di mana aku mungkin nggak apa ya, overthinking itu aku nggak melihat dari banyaknya apa yang ada di kepala aku ya. Tapi aku kadang-kadang merasa overthinking tuh kadang-kadang hal yang detail pun aku pikirkan gitu ya. Contohnya kayak misalnya kita, aku malam ini harus tidur jam segini gitu ya. Ya, kalau aku mencoba menginikan overthinkingnya begitu. Berarti aku besok harus bangun jam sekian. Karena anak-anak mau belajar online gitu ya. Apalagi pas kebetulan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu ujian gitu kan. Jadi aku harus detail tuh. Jadi kalau udah kayaknya udah kelewat berapa menit aja, apalagi kalau udah 1 jam, aduh kayaknya udah ulang lagi nih, mikir lagi apalagi yang mau dikerjain segala macam, karena udah nggak beraturan gitu ya. Jadinya baik-baik segala sesuatu bisa berjalan, yang sebelum dia over dia udah bisa diatur, ditata, dibikin sedemikian rupa. Tapi ketika ada yang miss gitu ya, dia langsung bikin pikiran ini jadi over gitu ya. Tepat banget. Termasuk juga over emosi. Benar banget. Jadi bukan cuma sekedar overthinking, tapi over kontrol ya, over kontrol gitu. Over emosi kita udah over banget, udah nggak normal lah gitu ya. Kalau over kontrol bagus dong. Kita bisa kontrol. Gitu ya. Berarti emosinya out of control kali. Out of control ya. Aduh, maaf ya. Gak apa-apa. Saya ngantuk. Ini overthinking ini akibat nggak libur-libur kepalanya ini sebenarnya. Iya. Jadi bingung ya mau nyebutin over control sama out of control. Dan memang sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang-orang kayak pendeta itu paling rentan banget dengan overthinking. Pertama, kita nggak punya waktu kerja. Minta maaf ya, orang mau bicara apapun ya terkait dengan saya nggak sedang mempertandingkan pekerjaan seseorang, tapi orang-orang yang bekerja dan berhadapan dengan manusia adalah orang-orang yang paling overthinking sedunia menurutku. Karena ucapan, sikap, apa yang harus kita kerjakan itu kita pikirkan dulu matang-matang, karena sangat berpengaruh bagi orang lain. Iya nggak sih Usi? Ya. Apalagi kalau kita bicara posisi kita ya sebagai pendeta, di tengah-tengah kondisi yang saat ini, apa yang menjadi keputusan, yang keputusan itu seringkali menjadi masukan dari kita atau keluar dari mulut kita, itu pasti akan menjadi perhatian orang. Banget. Dan kadang-kadang orang bisa menilai, dia ini takut aja nih, pendetanya nih, ini nggak bisa, takut aja nih, atau pendetanya nih terlalu khawatir atau segala macam. Padahal mungkin ya itu ya, karena overthinking itu yang harus kita sadari, kita akui gitu, di tengah-tengah profesi kita sebagai seorang pendeta. Bener, bahkan apalagi ya kalau kita kembali bicara soal new normal ini, kayak ini ya usia sebenarnya yang jadi resah itu bukan, aku nggak bahas soal iman lah sebenarnya, tapi kita nih sedang beradaptasi. Irma pasti punya waktu yang sama dengan aku baru hari ya, tanggal berapa ya hari ini ya, tanggal 6 ya, tanggal 5 ya kita tag ini ya. Sejak 20 Maret aku diberikan status ODP itu, lalu kemudian setelah itu lepas pengawasan dan lain sebagainya, sampai nanti ini mau ada new normal kembali ke ibadah, baru ke gedung gereja. Kita nggak keluar kemana-mana, kita berusaha mematuhi aturan yang ada, lalu kita sedang beradaptasi. Baru-baru adaptasi ada lagi edaran-edaran terkait dengan mau ibadah di gedung gereja dalam berbagai macam hal yang syaratnya rasa-rasanya belum, itu kayaknya kali ya Usi yang bikin kita jadi overthinking ya. Sebenarnya satu sisi bagus kali Usi, dia bicara soal kita bisa waspada karena kita pikirkan, pertimbangkan. Tapi kalau kita nggak bisa manage, kayak tadi Usi bilang, nggak bisa diatur waktu tidur, waktu bangun, schedule-nya bagaimana. Wah, satu miss saja itu berpengaruhnya tuh luar biasa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal new normal, Usi di Pendeta Irma nih di GPB Immanuel Watampone ya. Di Watampone gimana Usi keadaan di sana? Boleh bagi cerita kan?
Kalau di Watampone terkait ini ya, terkait himbauan akan dilaksanakannya new normal gitu ya, di mana untuk banyak hal kegiatan kita di luar, termasuk salah satunya beribadah di gereja itu sudah mulai didukung-dukungkan untuk kembali bisa dilaksanakan gitu ya. Kalau aku sendiri untuk di jemaatku di sini, jujur aja sampai dengan saat ini aku silent gitu ya. Aku silent dalam pemahaman aku, palingnya cuma sekedar berbicara dengan 1-2 anggota majelis jemaat ya, cuma sekedar hanya tahu pemikiran mereka seperti apa berkaitan dengan pelaksanaan new normal, khususnya di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan ibadah, khususnya di gereja yang akan di gereja yang akan terdiri dari banyak orang. Nah, aku silent, kenapa? Karena belum ada surat-surat yang memang perlu untuk menjadi dasar kita mengambil keputusan, ya baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak gereja tentang bagaimana sebaiknya kita melaksanakan new normal ini supaya berjalan dengan baik gitu ya. Karena kenapa aku silent? Aku lebih memilih untuk memberikan pemahaman dulu kepada warga jemaat. Mereka ini paham nggak new normal? Karena jangan karena kita mau mengikuti tren new normal gitu ya. Tapi kita pemahaman kita minim. Dan itu malah bikin runyam menurutku ya. Makanya kalau ditanya apa yang dilakukan, aku sih cuma berusaha untuk memberikan sosialisasi yang bisa aku berikan gitu ya, berkaitan dengan apa, karena ya kalau kita lihat normal kan, apalagi di bidang ibadah di gedung gereja ya, waduh, yang paling utama yang harus dilakukan menurutku adalah mempersiapkan pelayan-pelayan ibadah ya. Karena yang bisa memonitor pelayanan dalam ibadah di gereja itu adalah ya, kalau kita majelis jemaat ya. Itu mesti banget. Jadi itu pun mesti kumpul dulu presbiternya gitu ya. Mereka juga kita harus duduk dulu, menyatukan persepsi dulu tentang apa itu new normal gitu ya. Betul. Supaya ketika nanti kita mengambil keputusan untuk kita buka atau kemudian juga kita akan laksanakan, maka dari presbiternya sendiri sudah siap dan tidak ada keluhan, karena kan protokol new normal ini kan nggak gampang, apalagi untuk kami ya jemaat yang kecil, kami nggak punya kloster loh. Kami nggak punya kloster. Betul. Jadi kalau dibilang harus disemprot disinfektan berapa jam sebelumnya, nah ini artinya kerja gotong royong nih. Kerja gotong royong. Betul. Nah, jadi kalau dari kerjanya aja udah banyak orang, apalagi berikutnya gitu. Betul. Sampai nanti akhirnya new normal ini menjadi sesuatu yang jadi bumerang juga ya buat kita. Itu untuk jemaat ya, untuk di jemaat Bone kalau aku ya. Kalau di Sanga-Sanga sejauh mana, Ben? Sanga-Sanga sih sebenarnya gini. Sanga-Sanga itu pemerintah di kecamatan ya, karena kami kan kecamatan. Kok kami ini ibu kota loh, Sanga-Sanga ibu kota kecamatan. Ya. Ibu kota. Ya, dekat calon ibu kota negara ya. Oh, kami calon ibu kota negara. Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh, persis. Kami masuk ini. Oh my. Nanti Monas dekat-dekat Sanga-Sanga. Minta maaf. Ya, tapi kita solidaritas ya. Iya. Nah, makanya aku nggak bilang mau main-main ke sana. Karena pasti udah nggak ada. Kota satu mupel. Iya. Amin. Kami tuh nggak pernah satu mupel loh, tapi ya untung ada ini ya, pandemi. Salah satu keuntungan adalah kita tahu teknologi, jadi kita bisa ngobrol begini sih. Ya ampun. Nah, balik lagi ke new normal nih ya. Aku sebenarnya jujur. Versi Sanga-Sanga. Ya, versi Sanga-Sanga. Pertama, aku orang yang paling anti dengan istilah new normal. Apa yang normal? Nggak pernah ada yang normal. Kata normal sendiri itu menyiksa begitu banyak orang yang unik, yang ya
orang bilang disabilitas, difabilitas, apapun namanya, karena kenormalan, karena pemahaman ableisme itu orang mampu dan tidak mampu itu menyiksa beberapa orang yang dianggap minoritas terpinggirkan di negeri ini gitu ya. Dan pada akhirnya kita pun terkena berbagai macam hal karena kenormalan konstruksi sosial yang bilang soal normal itu sendiri. Nah, normalnya aja belum beres nih. Yes. Ini betul. New normal lagi. Sebenarnya gini Usi, dari istilah saja, memang orang Indonesia katanya suka rempong di istilah ya, tapi ya sebenarnya dari istilah saja akhirnya orang jadi paham atau enggak. Karena waktu pertama yang work from home, worship from home gitu, study from home, itu kan orang nggak ngerti. Makanya yang sempat viral komika bintang Emon itu kan dia bicara soal di rumah aja dan lain sebagainya, itu orang lebih kena, oh gitu ya. Dari bahasa saja kita mulai memakai istilah-istilah yang jangan-jangan tidak semua orang paham soal new normal. Jangan-jangan orang berpikir apalagi disingkat, disingkat WFH. Makanya waktu pertama itu aku nggak dengar, aku bilang apa sih itu WFH? Makanya sama ya, kita yang belajar aja nggak ngerti, apalagi yang awam ya. Oke lah, jemaat kita jemaat pandai-pandai, tapi kasihan yang orang yang udah tahu. Berikutnya itu kan efek ya Usi. Lalu bicara soal kita baru terbiasa dengan istilah-istilah work from home. Sekarang sudah work from office, sehingga orang harus terbiasa dengan protokoler new normal, protap protokol toh new normal dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan nih Usi, orang pikir new normal itu balik ke normal yang dulu, yang akhirnya boleh nih ibadah di gereja, selesai tuh orang. Kayaknya sih begitu. Makanya kami tadi Usi, karena pemerintah memfasilitasi untuk pengurus gereja, jadi di Sanga-Sanga nih ada sekitar 5 gereja ya. Bamak tadi bahas soal itu, lalu memfasilitasi untuk 25 orang, jadi masing-masing gereja 5 orang. Pasti untuk Maranatha Sanga-Sanga tuh kami pas berlima, kami tuh majelis jemaat cuma 5 loh dengan aku sih. Aku menang 1 lah ya, kami berenam. Kok bisa sih? Kok bisa genap sih? Kan kudu. Ya, karena sudah tidak bisa maju, sudah itu urusan dapur. Iya, itu nanti. Nah, kemudian kenapa kalau orang tanya kenapa ya kami tanya soal ganjil genap? Kalau ganjil itu kan dia berpengaruh pada pengambilan keputusan ya. Kalau ganjil kan bisa lebih baik keputusannya, penentunya. Kalau genap agak sulit, tapi ya pasti ada kondisi. Nanti mungkin satu waktu bisa cerita itu. Nah, kemudian makanya tadi kami rapat terkait dengan mau pelayanan, bagaimana dan lain sebagainya. Agak sempat membingungkan peristiwa awal. Karena ini karena dengar mau new normal, jadi torang mau rapat ini kan begitu. Tapi sambil kemudian tadi aku kasih tahu bahwa ini perlu sosialisasi dulu. Jangan sampai kita melahirkan lagi klaster baru. Klaster yang lebih parah, klaster. Mereka nggak tahu sebagaimana kita melewati klaster yang yang telah lalu itu gampang. Betul. Kalau mau dibilang cukuplah kita yang rasa. Benar. Bahkan hanya karena ODP saja kita sudah merasakan banyak hal. Sampai sekarang kita terus-menerus berupaya pulih ya Usi. Berupaya sembuh dari tekanan dari psikosomatis dan kendala-kendala psikis lainnya. Lalu aku bilang gitu, kayak apa mau new normal kalau kita sendiri nggak sadar bahwa tiap hari sebenarnya new normalnya kita, bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk pakai masker dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, kita paham bahwa hidup itu berharga. Dan kemudian ya jaga kehidupan kita, jaga juga kehidupan sesama. Makanya kan banyak katanya terkait peningkatan. Aku sengaja pakai background Nobita ini, salah satu rumah Nobita ini ya. Salah satu yang aku sempat dengar, Usi nggak tahu Usi pernah dengar juga atau teman-teman yang lain pernah dengar.
Di Jepang itu nggak diberlakukan PSBB dan lain-lain loh sih. Oh enggak. Normal. Karena di Jepang tanda petik. Karena di Jepang itu normalnya kayak backgroundku rapi. Mantap. kamar Nobita itu yang pengecualian. Iya, emang Nobita nih pemalas, belajar aja malas kan, dan naik sekolah, naik kelas terus. Ini Nobita dari kita kecil sudah selesai itu film ya, dari kita kecil ini film yang paling kita tonton dan membuat batin bergejolak karena memilih antara sekolah minggu dan nonton Doraemon. Karena sebenarnya kehadiran Doraemon itu sangat-sangat membantu overthinkingnya Nobita. Ya, betul. Pintar sekali memang Mama Ima ini ya. Iya gitu. Kalau di Jepang orang sudah jelas itu keseharian mereka, itu hidup mereka. Nah kita nih belum udah habitnya. Kita belum sampai ke sana. Moro-moro tiba-tiba mau bicara. Gara-gara ngobrol sama Jojo ini jadi moro-moro. Tiba-tiba mau new normal. Kan itu dulu sebenarnya. Itu dulu yang diberesin. Lalu sebenarnya Beta pengen gue Beta ya. Semualah bahasa kita campur di sini. Kita mau tanya dulu Pak Usi ini. Menurut Usi sendiri sebenarnya kan ini semua orang bicara new normal, lalu karena kita pendeta ini kan kita perlu dari kacamata kita sebagai pendeta lah, bagaimana Usi melihat new normal ini? Ya, kalau dari kacamata sebagai pendeta ya, tapi sekali lagi ya kita nggak mewakili pendeta kebanyakan ya, kita cuma mewakili diri kita yang kebetulan berprofesi kebetulan. Iya. Tidak ada yang kebetulan Usi, kita jawab panggilan itu susah payah loh. Gila. 8 tahun yang lalu kita berproses. Maksudnya kebetulan aja kita yang ngomongnya dalam pendeta maksudnya. Iya, betul. Artinya kita nggak mungkin ngomongin new normal arsitek ya, biarlah itu jatuh orang lain gitu bener. Kita mau bicara tentang bagaimana kita yang berprofesi sebagai pendeta, khususnya aku memandang tentang new normal ini gitu ya. Ya kalau bicara tentang new normal, kalau aku justru malah bingung ya, karena bicara tentang kehadiran pandemi ini, ketika orang akhirnya menggunakan media online untuk melakukan ibadah gitu ya, bahkan ibadah di rumah, justru bukan ibadah minggu, maksudnya ibadah yang tadinya di gedung ya, di gereja atau di rumah, karena biasa ya tetaplah kita biarpun ada ibadah di gedung gereja atau ibadah di keluarga di rumah-rumah, tetap ada ibadah juga di rumah pastinya ya, yang rajin saat teduh ya, keluarga itu ya. Nah artinya yang di luar dari sebenarnya kan ketika itu berubah menjadi online, itu sebenarnya termasuk new normal menurutku gitu ya. Terus tapi aku berpikirnya begini loh, ini kita yang kita jalani udah new normal dan kita pun butuh waktu yang banyak untuk berdamai gitu ya. Betul. Apalagi kita yang menjadi orang yang jadi sorotan beberapa waktu lalu gitu ya, karena pemberitaan yang ada, bahkan karena reaksi yang ada. Dan kemudian ketika kita sedang mau berdamai dengan segala sesuatu yang serba online, aku jujur ya Pet ya, aku sempat berpikir begini, kayaknya aku udah mulai bisa nih, udah mulai ngerti nih, udah nggak terlalu gaptek lah ya, baru mulai paham ya. dan maksudnya dan mulai tahu bagaimana caranya aku bikin sesuatu tapi dia tetap hemat kuota juga, maksudnya karena apa? Jujur aja aku senang ngeliat pelayan-pelayan firman yang bisa melakukan pelayanannya melalui media online ya, gitu ya. Bukan dibilang aku bukan merasa aku nggak mampu gitu ya. Tapi artinya kita harus paham dulu supaya apa yang kita sampaikan itu dapat kita sampaikan dengan baik gitu ya. Dan itu mudah diterima juga tanpa harus membuat warga jemaat juga kesulitan untuk mengikuti yang serba-serba online ini gitu ya. Aku baru mau kepikiran telat ya terserah sih kalau mau dibilang telat, tapi untuk aku memang butuh waktu karena kondisi jemaatku juga
tidak mendukung ya. Iya. Tidak ada orang-orang yang bisa mendampingi untuk bisa menjalankan pelayanan online. Baru kepikiran nih mau Juni ini aku mau coba gitu renungan, mulai dari renungan dulu lah ya, kira-kira online segala macam sudah mengerti, apalagi sudah ada Jojo yang bisa diganggu gitu ya, Jojo coba edit, yes gitu ya. Untung dia belum nikah sama Desi ya, jadi jangan dulu ya. Jadi baru mau berpikir begitu tiba-tiba orang dibilang lagi new normal lagi nih tentang ibadah boleh di gedung gereja lagi, hanya yang bedanya lebih disiplin menurutku ya, lebih disiplin karena ada yang protokol kesehatan itu yang harus dijaga. Tapi aku jadi overthinking lagi nih gue nih gitu ya. Betul. Jadi overthinking lagi. Jadi new normal, aku nggak bicara aku setuju atau enggak dengan istilah itu, tapi aku jadi nggak normal, malah menghadapi yang dinamakan new normal itu malah bikin aku jadi nggak normal. Nggak normal karena itu membuat kita mesti beradaptasi dengan waktu yang cepat. Bagus kalau kita didukung oleh orang-orang yang mumpuni gitu. Betul. Karena kalau nggak mumpuni, sorry to say, kepalaku adalah kantor paling sibuk. Persoalannya adalah aku butuh orang yang juga bisa menjadi tangan, yang bisa menjadi kaki, gitu ya, yang bisa menjadi telinga, yang bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala ini menjadi sesuatu yang nyata, berupa tindakan. Dan itu harus pasti, karena Pet, kalau dibilang majelis dikau 5 dan aku 6, aku aja 6 aja udah overthinking menurutku. Siapa nanti ya yang bakal ngurusin ngukur suhu? Siapa ya yang akan lihat buku tamu warga jemaat, memastikan bahwa mereka memberikan data yang tepat dengan nomor telepon yang tepat sebelum mereka masuk ke dalam gedung gereja. Terus siapa nanti ya yang memastikan bahwa memang mereka sudah dikasih hand sanitizer nih setiap masuk gitu ya. Itu kan, dan kita tuh ada di depan mimbar gitu ya. Dan ruang gerak kita terbatas. Jadi makanya aku bilang justru kadang-kadang karena ada new normal ini kita jadi jangan-jangan aku jadi gak normal nanti. Makanya sebenarnya perlu sabar satu persatu, lalu kita komunikasikan, kita sosialisasikan supaya orang paham, jangan terburu-buru ya gitu kali usia. Ya, makanya aku bilang, ya ini bicara yang tadi kau sempat sounding di awal ya. Bicara tentang persiapan diri dan tim menurutku ya. Persiapan diri kita, bahwa kita siap memberi diri dan kita akan siap dengan resiko apapun. Karena ya biasanya begitu ya, semua mau maju, tapi sekalinya menanggung resiko ya dia aja. Kan dia pemimpin di sini gitu ya. Itulah sebabnya kalau menurutku persiapan diri, persiapan tim, persiapan segala sesuatunya, kalau orang memang mau masuk yang dinamakan new normal itu justru harus lebih memakan waktu. Betul. Daripada yang lain. Bukan kita takut melangkah, tidak, kita sedang berhati-hati menentukan langkah karena ini karena ini bicara nyawa ya. Ini bicara nyawa ya. Itu poinnya. Bicara nyawa. Bukan bicara sorry ya. Orang mungkin takut dengan gimana nanti ekonomi gereja kita bagaimana gitu ya. Bukan itu sih. Iya, bahkan seringkali orang bertanya bagaimana gerejamu bagaimana, pendapatannya menurun nggak? Aku pikir kita menyembah Tuhan yang kaya ya. Aku bukan mau lebay atau bagaimana ya. Amin. Teman-teman kami punya kas itu cuman ya masih lebih besar sangat-sangat ya. Pokoknya kami di bawah 10 juta lah gitu. Tapi kami berusaha untuk terus melakukan kami tetap berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban jemaat dan bersyukur sampai saat ini dengan saat ini kan udah lumayan berapa bulan kita ibadah di gedung gereja. Hampir 22 Maret loh. Ya, kurang lebih mau 3 bulan atau sudah 3 bulan gitu ya. Tapi sampai saat ini kami masih bisa mendatangkan jemaat sendiri. Ya.
ya. Dengan segala program yang harus kita lakukan, memberikan bantuan kepada warga jemaat yang terdampak. Jadi jemaat ini kecil tapi banyak yang sayang, apalagi Tuhan yang sayang. Amin, amin. Kayak begitu sih. Iya Usi, sebenarnya banyak hal yang perlu dipertimbangkan, karena yang tadi Usi bilang ini bukan bicara soal gedungnya mau diatur bagaimana nih, jaraknya mau diatur seperti apa, itu gampang, kita tinggal ikuti aturan-aturan yang ada. Tapi kita siap nggak untuk sama-sama jujur mengaku bahwa kita habis dari mana, lalu memeriksakan diri. Kita siap nggak dengan segala macam siapa yang bertugas, lalu kalau rentan usia sekian adalah usia yang rentan terhadap COVID-19 ini, apakah kemudian siap juga untuk pada akhirnya yang lain menggantikan dalam pelayanan gitu. Nah, persiapan ini yang sedang kita harus lakukan sekarang, Usi, dan aku yakin ada banyak orang yang saat ini sedang berjuang karena pertimbangannya pertimbangannya adalah ya kan persekutuan yang jadi panggilan kita. Ya, betul, persekutuan penting gitu. Tapi apakah orang siap nyanyi dengan pakai masker misalnya? Orang bicara soal ekonomi, betul, itu juga bukan hal yang ini. Orang bicara orang lain juga ibadah, betul, tapi jangan kemudian kita sekadar ikut-ikutan gitu ya, sekadar latah-latahan. Bukan bilang bahwa yang sekarang sudah mau ibadah ini latahan, enggak. Tapi mari pertimbangkan baik-baik supaya yaitu new normalnya kita adalah new normal yang memikirkan juga kemanusiaan dan apakah kita pemimpin gitu, siap tahan uji. Kita sudah siap betul nggak dengan segala keputusan yang kita buat. Keputusan di masa sulit kan sangat-sangat tidak menyenangkan. By the way ya Usi, aku tiba-tiba mikir loh. Jujur ya, aku mikir tiba-tiba muncul di pikiran, sorry harus dikeluarkan ini. Iya, biar nggak overthinking. Ini vaksin kurangi sedikit kesibukan. Vaksin kok kagak ditemukan ya? Aku lagi mikir, apa masa harus ada orang penting yang kena supaya ini jahat banget ya, supaya minta maaf ya, tidak bermaksud apapun, tapi pikiranku tuh tiba-tiba lari ke sana. Haruskah ada orang penting dulu yang terpapar untuk kemudian orang usaha banget untuk cari vaksin ini? Ya, bukan menyepelekan tenaga medis dan tenaga ahli ya, bukan itu tujuannya. Tapi mereka saja pun sedang berlomba-lomba mencari vaksin ini, berjuang ya. Nah, dalam perjuangan yang belum ketemu itu ya, mari juga kita berlomba-lomba menahan diri menurutku untuk memutuskannya pakai pertimbangan yang masuk akal atas nama kehidupan dan kemanusiaan loh. Ini nggak main-main. Betul. Itu memang harus menjadi perhatian kita semua, apalagi kita ya. Kalau aku jujur, aku sangat berpikir sekali tentang itu gitu ya. Kadang-kadang suka merasa sendiri sih, Pet. Ini jangan-jangan kita sendiri nih yang lebay, terlalu khawatir. Apalagi kalau sudah ada embel-embel nggak beriman nih, pendetanya sendiri nggak kuat. Belahlah dadaku ya. Belahlah. By the way. Iya. Apa tuh? Hati yang gembira adalah obat. Cuman satu ya kaosnya ya, Bu. Ini kaos tadi misi ada paket kiriman dari Kakak Keisha Mahulete dengan kaos Fan. Mungkin kaos Fan bisa juga berbagi dengan Kak Irma dan Jojo supaya. Tamponnya belum ya. Belum ada Ditunggu. Mereka pendengar loh. Pendengar yang setia juga loh. Baru 1 episode sih. Tapi ya, tadi balik lagi. Sorry. Tadi bicara apa tadi Pet bicara juga ada mengutip tentang persekutuan ya. Padahal kalau kita bicara gereja, ya itu juga orang udah pada tahu lah, sekolah itu juga siap itu kita tahu bahwa gereja itu bukan bukan gedungnya gitu ya. Betul. Tapi gereja bicara tentang orangnya, tentang persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Justru aku sempat berpikir juga nih ya, sebenarnya urgensinya orang untuk kemudian melaksanakan ibadah di gedung gereja itu apa ya? Karena rindu. Kita bicara
ya rindu baku polo, baku cipika. Rindu berjumpa Tuhan. Ya, oh iya, itulah. Nah, itu dia justru untuk berjumpa dengan Tuhan itu. Karena kalau kita ini sorry kalau keliru ya. Cuman aku hanya berpikir simpel aja. Kalau memang gereja itu adalah orang, gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, gitu kan? Dan kemudian kita melihat ada orang yang sangat ingin, maksudnya sangat ingin sekali ibadah di gereja itu segera dilaksanakan, gitu ya. Walaupun dengan sudah mengikuti protokol ya, sudah mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan, jangan sampai begini. Aku cuman kepikiran begini, tolong jangan sampai kita merasa bahwa persekutuan yang sudah terbina sebelumnya di rumah itu mereka merasa itu nggak ada artinya. Makanya itu mereka mau melaksanakan ibadah di gedung gereja secepatnya ya, secepat versi masing-masing lah ya, begitu. Karena kalau bicara gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kan yang dibilang gereja kecil, gereja ini kan keluarga gitu. Aku sih ini ya, aku justru malah menikmati ya masa dimana ketika aku beribadah bersama keluarga. Karena jujur aja, apalagi ini aku sama anak-anak ya Pet, yang satu remaja, yang satu balita gitu ya. Ini kalau mau ngajak mereka ibadah itu ya kadang perang, kadang enggak gitu ya. Tapi selalu kita berusaha untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka harus menjadi bagian dari persekutuan ini, persekutuan orang percaya yang beribadah, yang mulai dari rumah. Jadi semoga tidak ada orang yang pengen cepet-cepet ibadah di gereja karena mungkin dia udah bosan sama orang rumahnya gitu ya. Amin. Padahal persekutuan orang percaya itu ya mulainya dari rumah dulu gitu. Bagaimana kalau kan? Haleluya. Usi, tapi menarik apa yang tadi Usi bilang soal gini. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai orang terburu-buru minta maaf kalau kami keliru ya. Kami sedang tidak menghakimi siapapun karena kami tahu keputusan apapun pasti teman-teman pendeta memikirkannya dengan seksama. Dan teman-teman majelis itu semua yang ada dalam. Iya, ini cuma ada dalam pikiran kami, bagian dari overthinking itu. Iya, ini harus ditumpahkan supaya kami nggak resah dan gelisah sendirian begitu ya. Kalau ada yang relate dengan ini ya kalian tidak sendirian. Karena jangan sampai kita merasa harus ke gereja karena yang kemarin gak afdol ibadah di rumah. Yang di rumah itu ya. Gak sohi gitu ya, gak sah. Ya ampun, semua sah. Semua sah gitu. Karena gini. Terus semua seolah-olah Terus seolah orang tuh pada pengen, ayo dong kita nikmatin new normal dong. Kita ibadah dengan konsep tata cara yang begitu dong, kan lucu tuh pakai lucu kan pakai. Lanjut Pak, sorry. Tapi emang itu yang terlintas Usi, bahwa jangan sampai orang berpikir persekutuan itu hanya di gedung gereja. Wah, sempit sekali kita memandang persekutuan gitu ya. Jangan sampai orang-orang berpikir bahwa kita yang menahan-nahan diri untuk ke gereja juga sedang enak. Ini supaya tenang-tenang di rumah dia bikin. Apalagi pendeta ini makan gaji buta ini di rumah aja ini. Enggak, bukan itu. Kami sedang memikirkan, mempertimbangkan cara kita bertuhan gitu ya, cara kita memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana yang kita pentingkan bukan hanya gedungnya saja yang dipersiapkan, tapi hati kita. Apakah jangan sampai terkesannya kita balik lagi ke pemahaman sebelumnya gitu. Mimbar-mimbar yang di rumah jadi kayak tidak lagi dimaknai dengan sempurna. Ini kita pasti pemikir-pemikir yang lebih handal, para teolog-teolog itu sedang mempersiapkan bagaimana teologi itu juga harus berubah. Ya itu kami serahkan pada yang ahlinya dan yang berwenang. Tapi kami pertimbangannya sesederhana itu sih usia. Kita tuh cuma mikir, apalagi teman-teman misalnya pemuda yang sudah berjuang di garda depan di multimedia gereja. Saya harus shout out ya untuk teman-teman pemuda. Kalau tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah garda terdepannya, padahal harusnya garda terakhir ya, masyarakat garda terdepan. Tapi kita agungkan mereka sebagai pahlawan kemanusiaan.
maka teman-teman GP juga pahlawan gitu. Atau tim multimedia gereja lah, siapapun usianya. Itu memang luar biasa banget berjuang gitu untuk membuat ibadah ini tetap berjalan. Nah, jangan sampai kehadiran mereka pun dinilai tidak lagi bermakna gitu, hanya karena jadi hilang maknanya hanya karena kita mau bukan buru-buru ya. Ya itulah, hanya karena kita mau bergegas-gegas ke gedung gereja saja. Dan ada banyak pilihan sih usia. Memang kami sedang tidak mau bahas soal teknisnya, mau nanti ibadah luring kah, daring kah, dikombinasi kah, ibadahnya berapa kali kah, itu nanti kebijakan setempat masing-masing ngatur. Tapi ini keresahan kami terkait dengan new normal, terkait dengan kita nih lakukan kehendak Tuhan kah, kehendak kita sebenarnya, kan gitu. Kita lihat ini semua dalam kerangka rencana Tuhan kah? Ini kan awal-awal kita mendengung-dengungkan supaya berhikmat, bersabar, berjarak terlebih dahulu gitu. Lalu ketika surat edaran itu keluar gitu kemana-mana, lalu buru-buru. Padahal orang banyak yang berpikir itu politis, itu bicara soal ya karena mall buka lalu gedung gereja mau buka, kan begitu. Tapi ibadah kita itu bagaimana kan gitu. Nah, new normal kita ini kan sebenarnya sedang kita nikmati menurutku usia. Kita sedang beradaptasi untuk itu. Beradaptasi dengan podcast, beradaptasi dengan orang-orang yang kemudian melihat kita dengan cara yang keliru atau kita punya pikiran gitu ya. Itu new normal sih Usi. New normal yang kalau aku ya sebagai pendeta Usi mencoba untuk melihat bahwa sungguhkah aku ini dipanggil Tuhan melakukan kehendaknya, atau aku lagi jadi orang yang tidak new terus-terus. New normal kan harusnya tiap hari nih. Aku tiap hari dibaharui enggak? Atau apalagi kita nih Korps 2012 kan sedang bersyukur untuk Korps 2012 ya, kami pendeta diteguhkan tahun 2012. Pendeta Irma bentar lagi rayakan ulang tahun ke-8 ya, Juni ya. Aku udah paling terakhir diteguhkan terakhir. Iya. Nah, kita sedang lagi, jujur ya Usi, aku sedang melihat 8 tahun ini udah ngapain. Lalu hidup sekarang loh Usi. Tiba-tiba udah bulan Juni. Aku dibaharui tiap hari enggak? Enggak terasa loh. Sudah tengah tahun loh ini, terus kita di rumah aja udah mau 3 bulan. Terus kalau kita nggak berdampak, mau bilang new normal, kalau hidup lu nggak berdampak, percuma gitu. Kita berdampak nggak ya Ben? Itu makanya kita sedang mengusahakan banyak hal supaya tujuan kita begini kan supaya kita berdampak ya Usi. Nggak cuma ngomong-ngomong sendiri, lalu berdua, lalu ngomong sendiri mah teror dong ya. Udah gangguan. Makanya tadi gue bilang gangguan. Enggak, persiapan khotbah kalau ngomong sendiri kan. Oh iya. Iya kan usia, maksudnya harusnya gitu. Iya, karena ya itu lagi. Makanya aku waktu di awal-awal pandemi muncul dan kita dibuat dalam situasi yang berbeda dari aktivitas sebelumnya. Orang akan lebih banyak menggunakan waktu untuk berefleksi gitu ya. Makanya aku berpikir kita sedang menikmati, kita sedang berefleksi tentang sesuatu yang berbeda yang kita jalani gitu ya. Berbedanya bukan hanya soal tentang ibadah ya, ataupun dalam kaitannya tanggung jawab dalam profesi sebagai pendeta. Karena beradaptasinya juga berkaitan dengan kehidupan aktivitas sehari-hari, ya, di rumah, dengan anak, gitu ya. Jangankan profesi sebagai pendeta, tapi dalam hal juga menjadi orang tua saja, dalam masa-masa di mana aku sendiri merenungkan, aku nih benar-benar jadi orang tua yang membawa dampak nggak ya, dampak positif maksudnya, ya. Nah itu kayaknya kita perlu bahas di episode sendiri tuh sih. Terkait orang tua penting banget itu. Iya mesti. Karena jangan sampai dengan kondisi juga aktivitas sehari-hari seperti itu yang mempengaruhi pelayanan. Betul. Gitu loh. Betul. Nggak mudah gitu ya.
orang mungkin bilang, orang cuma jemaat kecil aja dilayani. Oh, jangan salah. Jangan salah. Jemaat ya jemaat. Lo 1-2 tuh jemaat. Sekalinya dibilang berdasarkan protokol kesehatan usia 50 tahun ke atas tidak boleh. Bagaimana bicaranya? Aku sih. Bagaimana memberi pengertian itu butuh persiapan yang luar biasa. Tadi kami ketawa loh. Kami kan sama aku berarti 5. 2 majelisku udah di atas 50 tahun. Maka dengan demikian kan kasihan juga mereka gitu. Jadi ya kita pikir bertahap lah, mudah-mudahan ya. Makanya Usi persiapan itu penting. Jadi itu kali ya, untuk new normal kita akan berupaya menjalaninya bersama-sama sambil gak usah pakai istilah new normal pun kita sebenarnya harusnya membaharui diri kita tiap-tiap hari kan Usi ya. Yes. Betul. Karena new normal itu terjadi bukan cuma karena pandemi ya. Betul. Lalu kalau bisa tuh jadi orang yang kreatif, inovatif, menentukan sikap, jangan cuma ikut-ikutan. Karena nih pesan? ini pesan moral. Pesan bukan moral. curcol ya? Bukan. Ini pesan moral ya. Di tengah GR lagi kalau dikiranya curcol. Di tengah new normal ini ya, maksudnya ya lakukan yang memang bisa kita lakukan, jangan sekadar ikut-ikutan gitu. Lalu ya itu kita harus memaknai new normal berdasarkan versi masing-masing. Jadi dan the best jadi be yourself lah. The best version of you, of me, of us gitu. Kayak supaya kalau kita sudah jadi yang terbaik, terdepan, nggak harus di depan terus sih. Ya jadi diri sendiri. Kita kan bisa lihat orang juga ngikutin kita. Others can only follow. Gitu ya Usi? Follow atau follow? Wah, iklan ini ya? Follow atau follow? Apa sih bedanya? Beda. Itu kan follow kan, ikut kan, atau follow, jatuh ke bawah. Jadi betul. Jadi jangan ikut-ikutan. Bukan cuma orang yang ikut-ikutan tuh bahaya loh. Dia cepat jatuh ke bawah. Ya masih. Benar. Makanya apapun keputusan nanti, apapun tindakan kita nanti dipikirkan baik-baik. Jangan cuma karena ini begini, ini begitu lalu kita bikin. Dipersiapkan. Betul. Apalagi yang menyangkut kehidupan jemaat. Kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan. Begitu ya. Jadi jangan cuman karena orang juga lagi bahas KKI. Kayak marah nih. Gak marah. Over emosi ini ya. Bukan overthinking lagi nih, over emotion. Over emotion. Enggak, karena ini sih kita memang ya. Tapi enggak, sorry ya. Aku bukan ini Patrice ya. Tapi aku agak emosi berlebihan sih ketika ada orang-orang yang sudah mulai mau membuka ibadah. Iya. Di gedung gereja ya. Sorry ya. Kita berbeda pandangan gitu ya. Itu keresahan. Tapi tentunya memang semua yang mau kita lakukan tuh edukasi untuk kebaikan banyak orang. Oke. Itu saja. Selamat memasuki new normal masing-masing. Pikirkan, pertimbangkan baik-baik. Tadi kita ngomong kita mau bukan baca sih, kita mau kasih feedback dari teman-teman ya. Usi dapat feedback apa aja? Betul. Sedikit aja mungkin ya. Kalau terkait dengan episode 1 ya, yang pastinya buat teman-teman sebelumnya sorry mungkin ada beberapa hal yang teman-teman sendiri yang nggak paham ini orang ngomongin apa sih gitu ya. Jadi beberapa nama kami sebut, beberapa label kami sebut. Kalau mungkin kami tidak menyampaikan apa sih yang dimaksud tentang terus, apa sih yang dimaksud tentang kata ini, cuma sebutin tahunnya, misalnya dia 2002, 2004, itu adalah alumni dari sekolah kami, jadi hanya itu aja sih yang menjadi catatannya. Karena di samping itu semua ya kita sih bersyukur aja sih di balik kekurangan itu satu masih ada yang seneng aja. Iya, bersyukur banget ada yang dengerin aja udah seneng banget.
Karena memang luar biasa ya support dari teman-teman ya. Kalau yang masuk via pet siapa aja? Ya, kalau siapa aja apa? Banyak sih bicara apresiasi bahkan kritik dan lain. Ini kayaknya banyak yang denger ya. Iya. Banyak loh, lumayan loh. Untuk kita berdua tuh lumayan ada bahkan selain keluarga ya, Pet? Iya, selain keluarga. Bahkan ada yang mau download itu Spotify. Terima kasih teman-teman yang sudah berusaha, kakak-kakak yang sudah berusaha, opa, oma yang sudah berusaha menyesuaikan diri untuk download Spotify. Makasih Opa Dura dari IG Live sampai pindah ke podcast ini. Opa Dura paling setia. Lalu sebenarnya 2002 itu angkatannya Pendeta Irma. Pendeta Irma masuk STT Jakarta itu 2002. Nama angkatannya Marinir. Manusia Reseh nan Riang Gembira. Manusia Reseh nan Riang Gembira. Saya masuk angkatan banyakan resehnya. Iya, itu berdasarkan sikap mereka waktu maba. Ya. Saya 2004 masuk STT Jakarta angkatan Blues Berani Luar Biasa. Lalu kita berdua satu angkatan pendeta ya. Vikaris, masuk Vikaris tahun 2010. Vikaris. Lalu kita jadi pendeta sama-sama. Jadi makanya kita sering sebut Korps 2012. Karena kita dengan 26 ya. Kita 25 ya? 25 ya? 22 dengan kita jadi 24. Oh iya. Yang bertahan. Ya. Oh iya. 25 tahu. Nanti kita cross check lagi. Sekitar segitulah ya. Yang adalah teman-teman PIS 2012 PIS. Lalu kalau bicara UIN Sunan Kalijaga, karena saya dengan 14 pendeta lainnya, pendeta GPIB lainnya senior, ada juga Boydo di bawahku ini ya, kami sama-sama junior di situ yang sedang studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, belajar Islam Nusantara. Ya begitulah sebenarnya. Dan ada masukan terkait dengan hal-hal teknis akan kami perbaiki. Tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk. Terima kasih banyak. Kalian mendengar aja udah seneng loh. Dan terima kasih untuk masukan. Itu apa kalau kata istilahnya Pendeta Irma dan Jojo, itu bukti cinta pendengar. Jadi saya yang negatif-negatif ini dikasih positif sama teman-teman saya ini, itu bukti cinta pendengar, Pet. Viewers kita baru segini, kata Pendeta Irma. Puji Tuhan sudah ada segitu yang mendengar. Positif banget, hebat. Karena bicara podcast yang kita bikin orientasinya bukan ke ini ya, segala macam, tapi kita mau punya misi ya, Pet. Ya. Jangan kita cuma mau tampil tapi kita lupa misinya apa. Betul. Karena apapun tampilannya, kalau itu keren, bagus, tapi kalau misinya nggak jelas ya. Benar. Benar. Dan semoga kita betul-betul bisa menyampaikan misi kita dengan. Betul. Ingat soal misi, tanpa podium itu sebenarnya misi kita juga. Bukan hanya bicara soal tidak ada mimbar, tapi bicara kita tanpa panggung pun gitu ya. Kita menciptakan panggung sendiri, bahkan bukan itu tujuan kita. Enggak, kami cuma mau ngobrol-ngobrol. Dan kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, puji Tuhan, diambil yang baik-baik. Itu sih sebenarnya pesan moralnya, ya. Oke. Usi, terima kasih. Kok ngapain aku bilang terima kasih sama Usi? Makasih kita. Gak apa-apa. Terima kasih banyak kita. Terima kasih kok Pak aku. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk YouTube-nya setiap hari Sabtu. Jam 8 malam. Yang mau nonton, yang mau tahu ngapain sih nih mereka gerak-geriknya apa? Ya itu nonton di YouTube lah ya. Podcast setiap Rabu, YouTube setiap Sabtu. Semuanya jam 8 malam WIB. Kalau di waktunya Indonesia Tengah, jam 9 malam WIB. Oke? Tapi bisa didengar terus, bisa ditonton terus. Oke? Saya Irma pamit. Thank you. Saya Patricia pamit. Terima kasih teman-teman. Heboh selalu ya.